Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menilai keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam 2 minggu ini kita dipertontonkan sebuah kedoliman yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi yang dengan sadis dan brutal membunuhi warga Palestina, yang sebagian besar mereka adalah umat Islam. Ratusan korban berjatuhan, dan tidak sedikit di antara mereka adalah anak-anak dan kaum wanita. Perumahan dan fasilitas umum yang diruntuhkan dengan rudal-rudal penghancur mereka. Perbuatan seperti ini, apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan, baik dipandang dari kacamata agama maupun dipandang dari kacamata kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Palestina adalah salah satu bagian dari negeri yang dahulu disebut dengan negeri Syam. Bahkan Palestina yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa atau Bait Al-Maqdis adalah induk dari negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang mubarakah, penuh dengan keberkahan. Keberkahan negeri Syam adalah karena beberapa hal, yaitu pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan negeri Syam secara khusus dengan keberkahan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syami'na wa fi yamanina. Ya Allah, berkailah kami pada Syam dan Yaman kami. Negeri Syam terbentang dari Balis sampai Falis. Saat ini terdiri dari negara Palestina, Suria, Yordania, Libanon, dan sedikit dari negara Mesir, serta sedikit dari negara Irak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, di negeri Syam terdapat masjid yang paling mulia setelah Masjid Al-Haram yang berada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa, pahalanya dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Karena itu, di dalam menyebabkan masalah bahwa seseorang tidak melakukan perjalanan menuju masjid untuk sholat kecuali ketiga masjid di atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, kebanyakan para nabi yang merupakan makhluk yang termulia diutus oleh Allah Ta'ala di negeri Syam. Mereka adalah para nabi dari Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Bahkan para nabi yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihissalam, makamnya juga ada di negeri Syam, khususnya di Palestina. Nabi Isa alaihissalam juga berkembang di Palestina di sebuah daerah bernama Nasirah. Para nabi adalah makhluk yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa kulna faddalna alal alamin, dan semua para nabi kami muliakan atas alam semesta. Karena negeri Syam adalah negeri para nabi, maka negeri Syam menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa seluruh para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua beragama Islam. Semua mengajak manusia untuk hanya melalui Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allati dinuhum wahidun wa ummatuhum syatta. Para nabi itu ibaratnya saudara satu bapak beda ibu. Agama mereka satu, yaitu Islam, sedangkan ibu mereka, yakni syariat mereka, itu berbeda-beda.
Nabi Adam yang telah membangun Masjid Al-Aqsa adalah seorang muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub atau Nabi Israel, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para nabi dari Bani Israel keturunan Nabi Yakub, seluruhnya muslim. Tidak seorang pun para nabi dari kalangan Bani Islam yang mengajarkan akidah pengaturan oleh orang-orang Yahudi Zionis pada masa sekarang. Tidak ada seorang nabi Bani Israel yang mengajarkan ajaran tasbih dan tasjim yang mengajarkan oleh Yahudi pada masa sekarang. Tidak ada seorang pun nabi Bani Israel yang mengajarkan bahwa Uzair adalah anak Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatur bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy perintah Yahudi masa sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada asalnya Yahudi sukses sebuah agama, tetapi Yahudi adalah julukan untuk umat Islam. Pengikut Nabi Musa, para ulama menjelaskan bahwa kata Yahudi berasal dari perkataan mereka setelah kembali pada Islam karena mereka menyembah patung anak sapi. Mereka berkata, "Inna hudna ilaika," sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Setelah Nabi Musa wafat, Yahudi berubah menjadi agama baru di luar Islam. Mereka mengubah kitab Taurat dan meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah." Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid Aqsa adalah milik umat Islam, didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, didirikan sebelum Nabi Muhammad. Namun tempat ini disebut dengan masjid karena digunakan untuk dipilih kepada Allah Ta'ala. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Namun hari ini Al-Aqsa sedang dijajah dan dikuasai oleh kaum Yahudi Zionis. Mereka mendolimi para penduduknya dan menodai kehormatan Al-Aqsa. Karena itu, umat Islam harus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri. Umat Islam harus berpendirian kuat tanpa ragu bahwa Al-Aqsa adalah milik kita. Umat Islam, Al-Aqsa bukan hanya milik penduduk Palestina, tetapi milik umat Islam seluruhnya. Berprinsiplah seperti Sultan Abdul Hamid yang dengan tegas tidak akan menyerahkan sejengkal tanah Palestina kepada kaum Yahudi Zionis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk memerdekakan Al-Aqsa, agarnya kita meneladani Sulaiman Salahuddin Al-Ayyubi sebelum beliau memerdekakan Baitul Maqdis dari salib. Beliau menyerukan kepada umat Islam untuk mengumandangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Akidah yang bahwa Allah tidak serupa kaum dengan makhluknya, Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda, Allah ada tanpa tempat dan arah. Akidah Asy'ariyah dikumandangkan oleh para muazzin melalui menara-menara masjid. Dengan cara seperti itu, umat Islam bersatu dalam satu akidah dan Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan berdirimu. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.